Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Perencanaan Pajak. Bersama saya Bani Binekas. Selama 1 semester ke depan saya insya Allah akan mengampu mata kuliah ini. Perencanaan pajak memiliki bobot 3 SKS yang diampu oleh saya dan tim dosen yang lainnya yang didapatkan untuk semester ke-7. Mata kuliah perencanaan perpajakan ini merupakan rangkaian dari mata kuliah pajak. Dimulai dari yang pertama, pajak 1 setara brevet A, pajak 2 setara brevet B, pajak internasional, dan yang terakhir mata kuliah ini yaitu perencanaan perpajakan. Jadi ada 4 mata kuliah yang berhubungan secara khusus tentang perpajakan. Pertama, kita akan bahas capaian pembelajaran, biasa disingkat CPL, dari prodi. Di sini ada S8 sampai dengan KK12. Anda bisa baca, ini yang diharapkan oleh prodi dengan adanya mata kuliah perencanaan pajak ini. Adapun capaian pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan pajak terdiri dari 4. Yang pertama, mahasiswa mampu menguraikan, menjelaskan, dan merumuskan konsep perencanaan perpajakan. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan dan mentaati hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Konsep dulu, kemudian mentaati hukum pajak, kemudian yang ketiga ini yang jadi ciri khas dari mata kuliah perencanaan pajak yaitu merumuskan, menentukan, dan merancang perencanaan pajak. Nanti akan dijelaskan bagaimana cara melakukan perencanaan pajak. Kemudian yang keempat yaitu merancang aplikasi perencanaan pajak. Mulai konsep, mentaati hukum, kemudian merancang perencanaannya, kemudian mengaplikasikannya. Itu adalah capaian pembelajaran untuk mata kuliah perencanaan pajak. Pastikan kamu ketika mengikuti kuliah ini harus bisa mencapai 4 tujuan dari mata kuliah perencanaan pajak. Berikutnya ini ada sub CPMK. Kemudian deskripsi singkat mata kuliah, yaitu dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diberi kesempatan untuk memerankan diri sebagai calon konsultan pajak yang menangani tentang perencanaan pajak suatu perusahaan. Itu deskripsi singkatnya. Jadi diharapkan ketika Anda lulus dan bekerja di bagian pajak, Anda diharapkan mampu melakukan efisiensi pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku. Adapun materi pembelajarannya terbagi menjadi 12 materi pembelajaran yang akan dibahas atau disebar di 14 pertemuan. Kemudian di sini rujukan ada beberapa. Yang pertama ada perencanaan pajak Arli Suwandi, kemudian Prof. Zain, kemudian Joko Mulyono,
Kemudian pendukungnya adalah undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku yang berhubungan dengan topik yang sedang kita bahas. Seperti misalkan ketika kita membahas PPh pasal 21, tentu peraturan perpajakannya adalah undang-undang PPh. Begitupun seterusnya, baik itu PPN, PPNBM, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada rencana studi kita selama 14 pertemuan, 2 pertemuan UTS dan UAS, jadi total ada 16. Dimulai dari dasar-dasar perencanaan pajak, kemudian memilih bentuk usaha, apakah itu sebagai orang pribadi, badan, dan lain sebagainya. Metode pembayaran, PPh pasal 21, masuk ke 22, 23, 24, 25, dan seterusnya. Jadi Anda bisa lihat di sini tentang apa yang akan kalian pelajari selama 1 semester. Dan tentu nanti akan dikirimkan materi yang harus kalian pelajari sebelum kuliah kita dimulai. Untuk perkuliahan, teknisnya adalah saya akan memberikan materi berbentuk file PDF yang bisa kalian baca. Kemudian ada PowerPoint. Kemudian ada juga bentuknya video. Nanti akan dikombine materinya itu, apakah berbentuk video atau secara langsung kita meet online, dan itu diharuskan oleh jurusan minimal kalau nggak salah 4 kali, atau dua-duanya kita gunakan. Nanti akan diinformasikan di classroom. Itu untuk pembahasan RPS.